Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini banjir pembahasan tentang Habib Lutfi. Sebaik apapun kebohongan dibungkus dengan sangat rapih, bahkan berbalut istana ataupun jubah agama, pada akhirnya tetap akan terbongkar juga. Oke, kita simak secara utuh dulu sampai selesai perbincangan Gus Fuad Pleret dengan Gus Fakih Wira Hadiningrat menyangkut organisasi Yahudi yang ada di Indonesia dan berkoneksitas dengan Habib Lutfi. Jenengan pernah cerita, aku agak lupa dan mungkin perlu tahu itu kalau jenengan tidak keberatan. Asal usul ya. Sebelum munculnya tesis Kiai Iman. Oke, baik. Sebenarnya harus saya buka. Yang berhubungan dengan narkoba internasional, selain kedatangan Said Adnan Atalidi Al-Hasani dari Maroko ke Indonesia waktu itu dalam acara Naat dan Keliling Nusantara tahun 2019 sampai tahun 2000 berapa itu ya, itu kemudian Nakoba Basaiban Al-Idrisi atau As-Saibani Al-Idrisi Al-Hasani, yang kalau Indonesia itu ketua nakobanya Said Zulfikar Basaiban Al-Idrisi dengan sepupu-sepupunya, dengan keluarganya. Ada Said Muhsin yang rajin mengkaji kitab, kemudian juga yang mendatangkan kitab-kitab dari luar negeri. Ada Said Agus Darobi yang mantan TNI Raiders ahli strategi, ada juga Said Samsul yang mantan marinir, itu juga garda depan itu. Kebetulan dua bersaudara Said Agus dan Said Muhsin ini adalah santrinya paman saya, sepupunya ayah saya, ada yang jadi kiai sepuh di PPAI Kepanjen Malang, Ponpes besar itu di Malang Selatan Kepanjen itu beliau adalah santri mereka, dan kemudian saya ketemu dengan mereka. Dari situ kemudian saya mendapatkan info bahwa Pak Alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada satu nakobah pun yang mengesahkan nasab mereka. Itu versi mereka. Awalnya saya tidak percaya dan itu beban, bahkan saya sempat menangis karena saya punya orang tua angkat Asgaf yang sangat saya cintai, dan beliau menjadi contoh suri tauladan juga bagi saya karena orangnya baik gitu ya, dan masih berkerabat dengan Mufti Abdurrahman bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Ubaidillah yang cucunya mengarang kitab Al-Istijadah yang membongkar tentang bagaimana borok-borok Pak Alawi di Nusantara. Jadi artinya kerabatnya orang baik, Mufti Tarim, Abdurrahman bin Ubaidillah. Nah kemudian akhirnya dari sini kemudian saya gundah, saya mencari info ke sana kemari, termasuk ke senior saya, alumni ITS Surabaya yang S2 S3-nya di Jerman. Kebetulan beliau, yang jelas beliau cucunya Mbak Idris Jamsaren, kalau nggak salah, rumahnya Kediri. Saya nggak nyebut nama ya karena beliau nggak ingin terkenal. Beliau menikah dengan perempuan Yahudi Ashkenazi di Jerman, itu Gus. Nah, perempuan Yahudi Ashkenazi ini gundah gulana dengan kejahatan dari rasnya, kepalsuan, kejahatan, rasisme dan lain-lain, kesombongan di dalam rasnya, sehingga kemudian beliau mencari tentang kebenaran agama, ketemulah dengan Islam, dan kemudian datang ke masjid di Hamburg yang imamnya adalah orang Turki. Kebetulan senior saya ini karena suatu hal, ya biasalah orang Indonesia ekonomi ya, dari sebuah tempat yang bagus, asrama, akhirnya karena ada goncangan ekonomi di keluarganya, itu yang saya dengar kurang lebih ya, beliau akhirnya kemudian ngenger jadi marbot atau bagian bersih-bersih, cleaning service di masjid itu, di Hamburg itu, beliau Universitas Hamburg. Di situ kemudian karena si Yahudi perempuan yang cantik, yang seorang dokter spesialis ini ingin masuk Islam, dan karena ingin mendapatkan bimbingan juga bahwa saya masuk Islam, saya ingin dibimbing juga mendapatkan suami imam sehari-hari yang juga muslim, si imam dari Turki ini bingung, wah ini dinikahkan dengan siapa ini? Lah rezekinya akhirnya senior saya yang dipanggil, kamu mau nggak kawin sama ini? Wah, mau dong. Jangan dokter spesialis lagi ya. Ya beliau karena takdim dan patuh akhirnya menerima. Ya jadi baru ketemu sama istrinya di pernikahan itu. Ternyata cantik luar biasa. Ya campuran ya sama bule ya. Bule Jerman ras Aryan.
Kemudian dari ras Arya, maksudnya bangsa Arya, ras bangsa Arya. Kemudian dari situ kemudian mereka punya satu putri yang sekarang kalau tidak salah menempuh pendidikan di fisika kuantum, itu keterangan dari beliau ya, di University Birmingham, Inggris. Jadi memang rasnya pinter-pinter, anaknya juga pinter, ibunya pinter. Itu. Dan dari beliau lah kemudian menyampaikan bahwa Pak Alawi ini adalah Yahudi Bani Khazar, Yahudi yang kemudian sudah diakui oleh Yahudi internasional sebagai bagian keluarga mereka secara genetik ya. Dan juga menceritakan bahwa sebagian Pak Alawi Indonesia itu juga sudah banyak yang sadar kalau dirinya adalah Yahudi, dan sebagian itu memanfaatkan dirinya jaringan Yahudi untuk membuat beberapa organisasi. Ya adalah, silakan di-googling sendiri, ada organisasi Indonesia Israel apa itu ya kan, proposal apa itu adalah itu ya. Itu sudah wirawiri, termasuk kemarin saya lihat figurnya digunakan oleh salah satu sesepuh Pak Alawi untuk masalah ronsen makam dan lain-lain. Ada, itu silakan dilihat sendiri. Salah satu dari Pak Alawi yang sudah sadar dirinya adalah Yahudi dan membuat organisasi persaudaraan persahabatan yang antara Indonesia Israel, dan dia juga menjadi alat untuk ronsen makam. Iya, Habib Anian. Ya, betul. Nyorangan si Lutfi bin Yahya. Memasukkan makam gitu. Ani. Dan banyak tatunya. Banyak tatunya. Sudah tahu semua lah. Banyak kasusnya. Yang merampok itu lebih baik daripada ngemis itu kan. Betul. Itu doktrin Ya, terang-terang sesatnya. aja Gus, udah. Ya, ya, itu Hani bin Yahya Assegaf, anak buahnya Lutfi bin Yahya Assegaf, One Team Press. Anak buahnya Lutfi bin Yahya Wanti Press. Kemudian saya membahas mengenai masalah DNA ini, saya kemudian mendapatkan data-data tentang DNA di Family Tree, di Jewish DNA, kemudian di Jewish Gen, dan dari banyak literasi-literasi yang lain. Saya kemudian dengan penuh keyakinan saya mulai membobardir di grup-grup kajian nasab tentang masalah DNA itu. Dan ini kemudian sampai kemudian saya punya junior namanya Dr. Muhammad Yardo, Sunan Ampel dan Giri, itu di Surabaya, dosen IAIN Pascasarjana IAIN atau UIN Surabaya. Itu saya dengan beliau berdiskusi sampai bermalam berapa lama. Kemudian akhirnya ayo kita harus ketemu sama saudara-saudara yang lain. Saya kemudian ketemu sama Kiai Ilzamuddin Naat, Ketua Naat. Saya ketemu dengan Said Jabidi, dan kemudian dari sini akhirnya Dr. Yardo menyampaikan ke Tubagus Nur Fadil. Tubagus Nur Fadil kemudian langsung yakin bahwa dari banyak data, satunya ke Pak Alawi dari Sunan Gunung Jati, satunya ke Al-Musawi Al-Husaini. Akhirnya beliau kalau gitu yang Pak Alawi pasti batal, karena data ini ternyata lebih kuat dan lebih tua, apalagi ada kajian genetik. Jadi tidak semata-mata berdiri sendiri. Dibawalah data ini, kajian genetik ini ke Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin awalnya masih ngeyel, ini kesaksian dari Tubagus Nur Fadil ya, nggak bisa, ini datanya lebih kuat, lebih masyhur, bla 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 bla. Tapi ada data pembanding, nggak bisa ini lebih masyhur, karena ada apa, Gotraswala zaman kolonial Belanda yang memutuskan bahwa ke Azmat Khan Pak Alawi. Belanda memang merekayasa sejarah dan nasab Trah Nusantara ini dibelak-belokan nggak jelas. Nggak salah gitu. Buatan Belanda itu berarti? Iya, ada campur tangan Belanda dalam Gotraswala pertama pertemuan keluarga Sunan Gunung Jati itu memutuskan nasabnya kemana. Nah, kemarin kan rungkat di Gotraswala kedua di Ponpes Bendagerep, Kiai Ahmad bin Hasan dan Sayyid Noval Al siapa itu ya? Fik ya. Wali Songo bukan keturunan dari Pak Alawi. Dan dari situ Kiai Ahmad mulai. Dari situ mulai Kiai Ahmad akhirnya sadar, oh ternyata ya sudah, tidak mungkin kalau gitu kita ini keturunannya Yahudi. Ya. Itu kemudian Kiai Ahmad akhirnya mengesampingkan ini, kemudian tapi ini harus dibuat risalah, harus dibuat kajian yang bisa diterima oleh orang-orang berakal dan orang-orang yang mengerti tentang literasi, terutama di dunia pesantren, karena yang banyak tertipu ini kan orang NU, bangsa pasar yang tertipu NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad itu sudah tidak percaya ya kan, hanya NU ya. Hanya beliau sebagai lembaga Basil Masal NU juga, Ketua RI Banten,
dengan kapasitas beliau juga dari keluarga kerabat dari Sanawi Al-Batan dari Kresek itu Banten itu, kemudian akhirnya menulis risalah yang dari sinilah kemudian akhirnya ini berkembang, kemudian sampai Dr. Menahem Ali dan lain-lain itu akhirnya sepakat bahwa Pak Alawi dari seluruh kajian pustaka genetik, histori dan lain-lain itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya kita terlahir dari gen manapun. Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi, maka ini menjadi rahmatan lil alamin, ai iradatuhu al khair. Kita semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik. Disinilah sebenarnya kalau toh memang klan Ba'alawi ini ternyata tergenetika Yahudi, seharusnya berterima kasih kepada khususnya Kiai Haji Imaduddin Utsman, karena dengan demikian dia bisa menyadari kesalahan lampaunya yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan masih punya kesempatan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas mungkin ketidaktahuannya sebelumnya, karena percaya kepada cerita-cerita leluhurnya yang dia sebagai keturunan Nabi. Inilah pentingnya ilmu pengetahuan akan dapat membelalakkan mata kita untuk bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita bisa mengikuti jalan yang baik tanpa harus kita merasa minder dengan masa lalu kita. Kehidupan itu adalah hari esok, dan hari esok yang sangat panjang adalah setelah kematian. Bertaubatlah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.